Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Eji Bayu. Di video kali ini, saya akan menceritakan kisah tentang seorang pria muda bernama Bram. Dia bertemu temannya di warung kopi dan akhirnya berbincang-bincang. Bram itu seorang pekerja serabutan. Dia frustasi dengan kehidupannya. Dia bertemu dengan temannya dan temannya mengarahkan dia untuk melakukan pesugihan. Bagaimana kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap di Mata Goib. Bram adalah seorang pria muda yang hidupnya serba kekurangan. Setiap hari, dia bekerja sebagai buruh harian. Namun, penghasilannya selalu tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-harinya. Suatu hari, ketika ia sedang beristirahat di warung kopi, dia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Danu. Danu yang kini hidup dengan mewah, dengan rumah yang megah dan kendaraan yang mengkilap. Kamu kok bisa sukses kayak gitu, Nu? Tanya Bram dengan nada penasaran. Danu tersenyum misterius dan berkata, "Ada cara cepat, Bram, tapi ini bukan untuk orang penakut." Bram terdiam sejenak memikirkan kesulitan hidupnya dan ia menjawab, Apa itu? Akhirnya, Danu mengajak Bram ke tempat yang sepi dan melanjutkan obrolan mereka. Danu pun menceritakan rahasia kesuksesannya kepada Bram. Rahasianya itu pun dengan melakukan ritual pesugihan. Danu memberikan petunjuk tentang ritual-ritual tersebut kepada Bram dan memperingatkan bahwa ritual tersebut tidak ada jalan untuk kembali. Meskipun ragu, Bram akhirnya tertarik dan setuju untuk melakukan ritual pesugihan tersebut. Suatu malam, Bram akhirnya memutuskan untuk pergi ke hutan terpencil seperti yang diarahkan oleh Danu. Dia membawa sesajen berupa bunga 7 rupa, kemenyan, dan ayam cemani. Bram melafalkan mantra-mantra yang diberikan oleh Danu. Tak lama kemudian, dari balik pepohonan muncul seorang wanita yang sangat cantik dengan busana kebaya. Kulitnya putih bersih, rambutnya hitam legam, dan matanya memancarkan pesona yang menawan. Wanita itu memperkenalkan dirinya dengan nama Nyai Sawa. "Kamu tahu apa yang kamu minta dariku?" Tanyanya dengan nada yang mengancam. Bram menelan ludah dengan gemetaran. Dia menjawab, Saya ingin kekayaan, Nyai. Nyai Sawa tersenyum tipis. "Aku bisa memberimu kekayaan yang berlimpah, tetapi kamu harus selalu patuh dan tunduk kepadaku. Setiap malam Jumat Kliwon, aku akan selalu mendatangimu. Kita akan selalu melakukan ritual bersama." Tanpa berpikir panjang, akhirnya Bram menyetujuinya. Setelah menyetujui persyaratan dari Nyai Sawa, akhirnya Bram memutuskan untuk pulang ke rumahnya dan segera menyiapkan ruangan khusus seperti yang diinstruksikan oleh Danu. Ruangan tersebut dipenuhi dengan kain-kain merah dan aroma kemenyan yang menyengat, serta sesajen yang ditaruh di pojokan menambahkan kesan yang sangat mistis. Setelah Bram selesai menyiapkan tempat tersebut, akhirnya tiba waktunya untuk melakukan ritual tersebut. Pada malam Jumat Kliwon, akhirnya Nyai Sawa datang tepat tengah malam. Bram yang menunggu di dalam ruangan akhirnya mendengar ketukan pelan. Bram pun segera membukakan pintu. Terlihat di depan pintu Nyai Sawa dengan aura yang lebih mempesona daripada sebelumnya. Seringkali mata mereka bertemu dan tanpa sepatah kata pun, akhirnya Nyai Sawa melangkah masuk. Dengan gerakan anggun,
Nyai Sawah mendekati Bram dan meletakkan tangannya di dadanya Bram. Bram merasakan dingin yang menusuk masuk ke dalam kulitnya. Nyai Sawah perlahan membuka baju kebayanya, memperlihatkan kulitnya yang putih bersinar di bawah cahaya lilin. Bram yang terpukau melihat keindahannya merasakan campur aduk antara ketakutan dan keinginan yang kuat. Akhirnya ritual bersetubuh pun dimulai dengan kelembutan dan kemesraan yang luar biasa. Setiap gerakan Nyai Sawah penuh dengan keanggunan, membuat Bram terbuai dan diambang antara nyata dan mimpi. Setiap sentuhan Nyai Sawah berasa dingin seperti es, namun mengandung kehangatan yang sangat aneh. Saat ritual mencapai puncaknya, Bram merasakan kekuatan besar yang masuk ke dalam tubuhnya. Seolah-olah dia sedang diisi oleh energi yang sangat luar biasa. Nyai Sawah menggerang keras seperti desiran ular, dan tubuhnya bergetar hebat. Tiba-tiba Nyai Sawah menghilang tanpa jejak, meninggalkan Bram yang terbaring sendirian di tempat tidur dengan nafas yang terengal-engal. Di sampingnya ia menemukan emas batangan yang berkilauan. Dia tahu bahwa ini adalah awal dari kekayaannya. Setelah malam pertama itu, kehidupan Bram berubah drastis. Dia mulai menggunakan emasnya untuk membeli barang-barang mewah dan membeli rumah yang megah. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu melakukan ritual dengan Nyai Sawah dan lebih intens. Setiap kali melakukan hubungan itu, Nyai Sawah selalu meninggalkan emas batangan di samping Bram. Namun, seiring berjalannya waktu, Bram merasakan dampak negatif dari pesugihan tersebut. Tubuhnya mulai merasakan dampak-dampak dari berhubungan dengan Nyai Sawah. Pada awalnya, hanya terlihat bercak-bercak kecil seperti luka di dalam tubuh Bram. Tetapi seiring waktu, bercak-bercak kecil seperti luka tersebut mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Bram pun mencoba untuk mengabaikannya, tetapi dia selalu merasakan sakit yang sangat amat. Kehidupan Bram yang awalnya membaik menunjukkan tanda-tanda keanehan. Dia selalu bermimpi bertemu dengan ular yang sangat banyak. Setiap hari, tubuh Bram merasakan pembusukan yang terus-menerus dan bau yang semakin menyengat. Kulit di bagian-bagian tubuhnya mulai mengelupas, dan bau busuk tersebut semakin tidak bisa ditutupi. Tetangga dan teman-temannya akhirnya perlahan mulai menjauh karena bau busuk yang berasal dari tubuh Bram. Setiap malam Jumat Kliwon, Nyai Sawah selalu datang untuk melakukan ritual. Tetapi setelah selesai melakukan ritual tersebut, tubuh Bram mulai mengalami pembusukan dan Bram mengalami kesakitan yang sangat parah. Bram pun akhirnya menyadari bahwa kekayaan yang diperolehnya tersebut memiliki harga yang sangat tinggi. Akhirnya Bram mengalami depresi yang sangat berat, dan ia mencari berbagai cara untuk keluar dari perjanjian dengan Nyai Sawah. Dia mencari berbagai paranormal dan dukun untuk membantunya membatalkan ritual dengan Nyai Sawah. Akhirnya, seorang dukun tua yang bersedia membantu Bram mengatakan bahwa dengan melakukan ritual ulang di tempat yang pertama kali dia bertemu dengan Nyai Sawah, agar
bisa membatalkan perjanjian tersebut. Pada suatu malam, Bram akhirnya menuju tempat pertama kali ia bertemu dengan Nyai Sawah. Di sana, ia melakukan ritual pemanggilan Nyai Sawah dan akhirnya Nyai Sawah pun muncul. Dengan wajah marah karena dikhianati Bram, Nyai Sawah akhirnya berkata, Bram, kamu pikir bisa lepas dariku? Suara Nyai Sawah menggelegar. Terjadi pertarungan spiritual yang sangat hebat antara Bram dengan Nyai Sawah. Dengan bantuan mantra-mantra dari dukun tua, akhirnya Bram berhasil mengalahkan Nyai Sawah. Dan Bram akhirnya kembali ke tempat dukun tua dan ia berhasil melakukan ritual pemutusan dengan Nyai Sawah. Beberapa hari setelahnya, tubuh Bram mulai mengalami pembusukan yang sangat parah. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Setiap bagian tubuhnya yang kulitnya terlepas, bau menyengat menyebar ke seluruh tetangganya. Tetangganya yang menghirupnya merasa mual dan merasa ingin menjauhi Bram. Keesokan harinya, Bram ditemukan di kamarnya dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tubuhnya yang membusuk dan wajahnya yang mengekspresikan kesakitan yang sangat luar biasa. Menjadi peringatan bagi siapapun yang ingin mencari kekayaan dengan cara yang tidak jelas. Misteri Nyai Sawah pun akhirnya menjadi legenda di daerah tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Rasakan ketakutan yang mencekam karena sesuatu yang mengerikan sedang menunggumu di balik sudut gelap. Hanya di Mata Goib.